Haleluya Tuhan, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan karena kasih setiamu bagi setiap kami, penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kalau kami boleh ada bersama-sama di tempat ini di Hope Church Tuhan, kami percaya semua karena kasih-Mu Tuhan Yesus, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami mau berikan penyembahan kami yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan. Penuhi setiap kami, urapi setiap kami. Biar kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang bekerja pagi hari ini di tempat ini Tuhan, memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Dan kami siap memuji menyembah Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari semuanya sama-sama katakan amin. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan Bapa. Sungguh Kau Bapa yang baik Tuhan Yesus. Kasih setiamu bagi setiap kami Tuhan. Biarlah kami mau menyembah-Mu Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan, kita mau naikkan penyembahan kami. Oh Jesus, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Oh Jesus, Jesus, kami menyembah-Mu. Haleluya. Mari kita mau angkat suara, kita memuji Tuhan. Angkat suara kita untuk menyembah Tuhan. Oh Jesus, Jesus. Biar pagi hari Tuhan kami mau menyembah-Mu Yesus. Menyembah Raja kami yang agung, Allah kami yang ajaib. Oh Jesus, Jesus. Sungguh Kau baik Tuhan. Sungguh Kau baik Yesus. Haleluya. Sembah Dia lebih lagi, sembah Dia lebih sungguh. Siara la bara la bara la bara la bara la. Siara la bara la bara la bara la bara la bara. Haleluya. Haleluya. Oh Jesus, Kaulah yang layak disembah, layak ditinggikan. Oh Jesus, haleluya. Oh haleluya. Penuhi setiap kami Tuhan, penuhi kami. Sekiara la bara 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 la bara. Sekiara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada di gereja kami. Engkau ada di tempat ini Tuhan Yesus. Sekiara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la. Oh Jesus, Jesus. Haleluya. Haleluya. Jesus. Sungguh Kau baik Tuhan Yesus. Kau sungguh
baik Tuhan Yesus. Sungguh Kau baik Bapa. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan semuanya katakan, Yesus Kau sungguh baik. Namamu indah Tuhan. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Oh Jesus, Jesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, Yesus, Yesus, sungguh Kau baik Tuhan. Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari semua memuji. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Mari katakan, kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami selalu memuji-Mu, selalu memuji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Oh, memuji-Mu
Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari lebih sungguh katakan, kami memuji-Mu Tuhan. Oh Jesus, yes, kami mau terus menyembah-Mu Yesus. Yes, yes, Engkaulah yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari semuanya menyembah Tuhan. Oh, Kaulah yang layak Tuhan. Kami mau terus memuji-Mu, menyembah-Mu, meninggikan-Mu. Oh Jesus, yes, yes, Kaulah yang layak Tuhan, Kaulah yang layak. Oh, mari semuanya memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Oh, Kaulah yang layak Tuhan, Kaulah yang layak. Jesus, 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 haleluya. Kaulah yang layak Tuhan. Oh, sekiara la bara la bara la bara la bara la. Sekiara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Sekiara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Sekiara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Yes, terus menyembah, terus menyembah, terus serukan namanya. Haleluya, haleluya. Sekiara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Oh, sekiara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Yes, yes, yes. Rasakan hadiratnya di tempat ini. Biar Roh Kudus yang bekerja, biar Roh Kudus yang bekerja. Sekiara la bara 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 la bara. Sekiara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Yes, yes. Mengalir di tempat ini, mengalir di tempat ini. Sekiara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Oh Jesus, Jesus. Sekiara la bara 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 la bara. Yes, 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 yes. Sekiara la bara la bara la bara la bara la bara. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Sungguh Kau yang layak kami sembah Tuhan, Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Oh Jesus, Jesus. Haleluya Tuhan Yesus. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Sungguh hanya Kaulah yang layak Tuhan. Oh Jesus, Kau layak
katakan Kau yang layak. Kau yang layak, Kau yang layak. Oh, Kau yang layak Tuhan, disembah di dalam roh dan kebenaran. Oh, oh Jesus, Kaulah yang layak Tuhan. Oh, Kau layak disembah, layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Katakan lebih sungguh, Kau yang layak. Oh, Kau yang layak. Oh, Kaulah yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Oh Jesus, oh Kaulah yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari jemaat Tuhan, dengan lebih sungguh kita mau katakan, Kau yang layak. Oh, layak disembah. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kaulah yang layak Tuhan. Oh, Kau layak disembah. Yes, haleluya Tuhan. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak katakan Kaulah yang layak. Kau yang layak ditinggi, Kaulah yang layak. Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Oh, Kaulah yang layak, Kaulah yang layak Tuhan. Sungguh Kau yang layak. Tuhan Yesus, betapa indah hadirat-Mu di tengah kami. Betapa kami sukai tempat kediaman-Mu, di mana Engkau berada, yaitu di dalam kami. Terima kasih kami diberkati begitu luar biasa lewat doa pujian penyembahan, lewat firman yang akan kami dengarkan, dan secara khusus di atas segalanya kami diberkati karena Engkau hadir bersama-sama dengan kami di dalam ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan,
Kami percaya momen-momen ini adalah momen supranatural di mana perjumpaan dengan Tuhan lewat firman, lewat doa pujian penyembahan, perjumpaan dengan Tuhan akan mengubahkan setiap kami. Manusia roh kami semakin bersinar. Yesus yang ada di dalam kami semakin nyata. Itu yang kami yakini, Tuhan. Beracaralah dengan leluasa di tempat ini. Dan kami buka hati kami, pikiran kami, paradigma kami untuk Kau jamah dan Kau ubahkan. Ini kami ya Tuhan. Berfirmanlah di dalam nama Yesus yang siap diberkati firman, sama-sama katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk, brothers and sisters. Ya, shalom semua. Juga yang mengikuti secara online. Pertama-tama saya mau say thank you sama Pastor Nathan, Pastor Lina untuk privilege ada di mimbar ini pagi hari ini. Ya, puji Tuhan. Untung saya diizinkan lepas masker, saudara. Kalau enggak, susah saya. Oke. Hari ini tahun paradigma yang baru. Ya, Tuhan berikan kepada kita semua lewat Pak Niko. Jadi saya bergumul untuk tema-tema yang mengubah paradigma. Tapi masalahnya tema-tema yang mengubah paradigma itu biasanya bukan tema yang populer. Jadi sepakat nggak kita hari ini? Kita mau menerima apapun yang Tuhan berikan kepada kita meskipun itu tidak populer. Ya, oke. Jadi hari ini kita akan membahas tentang mungkinkah menjadi sempurna. Mungkinkah menjadi sempurna? Sepintas ini seperti sebuah retorika, ya, pertanyaan yang mancing-mancing gitu ya, retorika. Tetapi sesungguhnya ini bukan retorika, karena Matius 5 ayat 48 katakan seperti ini. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita ya. Matius 5 ayat yang ke-48. Demikian firman Tuhan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Tentu ayat ini ayat yang sudah kita dengar, kita sangat mengenal ayat ini. Tetapi respon terhadap ayat ini seringkali jatuh ke dalam dua kategori. Yang pertama, menganggap ayat itu tidak mungkin terjadi. Mana ada manusia sempurna? Mana mungkin saya diminta jadi sempurna? Jadi Matius 5 ayat 48 nggak tahu ya kenapa Tuhan minta kita jadi sempurna, udah jelas Tuhan tahu kita bukan manusia sempurna. Itu respon yang pertama. Dan saya mau bilang itu respon yang salah. Tidak ada gading yang tidak retak, itu pelajaran bahasa Indonesia. Tapi kalau kita taruh itu di dalam paradigma ilahi, kita harus tanya apa maksudnya tidak ada gading yang tidak retak gitu ya. Oke. Respon yang kedua, ketika orang-orang berhadapan dengan Matius 5 ayat 48, kamu harus jadi sempurna. Itu respon yang kedua adalah menjadi legalistik. Kamu doa berapa jam sehari? Dengan malu-malu kita jawab 5 menit Pak doanya. Kamu mau jadi sempurna? 1 jam ya. Misalkan begitu ya. Jadi menjadi sempurna ditanggapi secara legalistik ya. Apa yang harus lebih saya lakukan? Tambahin lagi supaya jadi sempurna. Saya bersyukur pada satu ketika ada orang tanya sama Pak Niko,
Pak Niko berapa jam doa waktu teduh setiap hari? Andaikan Pak Niko jawab misalkan gitu ya, oh kalau saya doa tidak kurang dari 5 jam. Kira-kira kita yang dengerin itu gimana? Puji Tuhan Pak Niko 5 jam ya, kita 5 menit aja gitu ya saudara ya. Tapi saya bersyukur Roh Kudus kasih hikmat kepada Pak Niko. Pak Niko tidak jawab berapa jamnya. Tapi yang beliau katakan adalah 24 jam bagi saya adalah doa dengan Tuhan. Gitu ya. Bukan berarti 24 jam doa nggak ngapa-ngapain, tapi 24 jam connect dengan Tuhan. Nah, jadi sekarang kita mengerti Matius 5 ayat 48, kamu harus sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Itu ada masalah besar nih. Kebanyakan kita nggak tahu mesti ngapain dengan ayat itu. Jadi yang pertama saya mau sampaikan adalah apa sih yang dimaksud dengan sempurna? Menurut Alkitab ya, bukan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah yang pertama, ketika Alkitab berkata sempurna, itu artinya matang. 1 Korintus 2 ayat 6, katakan begini, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Nah matang di situ adalah kata yang sama dengan sempurna di dalam Alkitab Bahasa Indonesia. Juga dikatakan di dalam 1 Korintus 14 ayat 20 ketika Paulus berkata begini, saudara-saudara janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Orang dewasa itu adalah kata yang sama dengan sempurna. Ya. Nah, jadi sempurna itu pemahamannya adalah matang atau dewasa. Dan yang terakhir, di dalam Matius 5 ayat 48 yang tadi kita baca ya, kamu harus sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bapak di surga tidak perlu berproses. Bapak di surga tidak perlu lagi menjadi lebih baik. Dia betul-betul sudah sempurna. Tetapi kita ketika dikatakan kita harus sempurna, kita ini ada prosesnya. Beda dengan Bapak gitu ya. Nah jadi pengertiannya adalah berproses, mencapai garis akhir, lebih utuh lagi, lebih matang lagi, lebih dewasa lagi, itulah yang namanya sempurna. Nah sekarang kita ngerti kenapa kita bingung dengan Matius 5 ayat 48. Karena kita berpikir Tuhan mau kita selama kita hidup di dunia tidak ada kesalahan sama sekali. Langsung kita gagal paham. Ya. Sekarang Alkitab katakan bukan tentang itu, tapi tentang kamu berproses, kamu bertumbuh, kamu menjadi lebih dewasa, kamu menjadi lebih matang. Jadi kesempurnaan adalah sebuah proses. Nah sekarang pertanyaannya gini, oke, kita tahu itu proses. Tapi tetap pertanyaan kita adalah bagaimana hidup sempurna, karena itulah yang diminta oleh Tuhan Yesus kan ya. Bagaimana ya namanya hidup sempurna? Dari pertanyaannya udah aneh ya, bagaimana hidup sempurna gitu. Aneh mendengar pertanyaan itu. Oke, gak apa-apa. Nah, saya mau berikan 2 paradigma. Bukan how to ya. Bukan caranya bagaimana. Nanti kalau caranya bagaimana, nanti terjebak kepada legalisme lagi. Gitu ya. Bagaimana hidup sempurna? Itu paradigmanya apa? Karena saya yakin kalau kita pakai paradigma yang tepat, kita akan berproses menjadi sempurna. Paradigmanya salah, maka kita akan salah berproses. Tidak jadi sempurna, mungkin jadi sempurni, mungkin. Gitu sudah ya. Nah, jadi kita mau bicara paradigma ya, bagaimana menjadi sempurna. Paradigma yang pertama, sempurna itu artinya hidup
di dalam Kristus yang sempurna. Coba lihat banner itu, in Christ. Betul ya? Di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus yang sempurna. Roma 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat katakan seperti ini ya. Boleh buka Alkitabnya, saya akan bacakan untuk brothers and sisters. Roma 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi perkataan dalam Kristus ya, kamu ada di dalam Kristus, pengharapanmu dalam Kristus, hidupmu dalam Kristus. Dalam Kristus, in Christ, bukannya sekedar gabungan dua kata, bukan. Tapi dalam Kristus bicara tentang sebuah identitas yang baru. Nah, saya mau mulai paradigmanya dari sini ya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Hukum Taurat minta apa kepada manusia? Banyak. Termasuk yang dasar-dasar, jangan iri hati, jangan membunuh, oke. Tapi ada banyak sekali yang hukum Taurat tuntut kepada manusia. Alkitab katakan tadi, apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Bagaimana caranya Tuhan melakukan itu? Daging yang tidak mampu memenuhi tuntutan hukum Taurat, bagaimana supaya itu bisa terjadi? Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Sekarang kita mengerti kenapa penyelamatan kita harus dengan cara Yesus datang sebagai manusia. Bisa enggak Yesus datang sebagai malaikat? Bisa enggak Yesus enggak usah turun dari surga? Yesus bilang, selesai dosa lu semua, selesai. Bisa enggak? Enggak bisa. Dia harus datang sebagai daging. Kenapa? Karena kita semua daging. Kita dituntut untuk lakukan banyak oleh hukum Taurat, gagal. Dosa. Maut. Bagaimana Tuhan tebus itu? Kirim daging. Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dia tidak berdosa. Ya. Nah, ayat 4 katakan, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Karena Yesus menanggung kutuk hukum Taurat di atas kayu salib. Hukuman itu terpenuhi di dalam Yesus. Nomor 1 ya. Nomor 2, karena Yesus taat sempurna. Artinya dia melakukan semua yang Bapa mau. Di dalam Yesus dipenuhi semua hukum Taurat. Tidak ada yang Yesus tidak sanggup lakukan gitu. Kita enggak sanggup lakukan. Yesus sanggup lakukan. Jadi dengan demikian tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Nah ini dia paradigma kita baru masuk ya. Ternyata karena ada di dalam Yesus, kita semua punya identitas yang baru yaitu bukan lagi hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Pasti yang pertama ditanya adalah gimana sih Pak hidup menurut daging, caranya gimana, hidup menurut roh caranya. Saya mulai dengan paradigma, identitas. Kita semua yang ada di dalam Yesus berarti identitasnya berubah ya. Jadi manusia roh, bukan lagi manusia daging. Kalau manusia roh berarti, nah kita cek nih ya, kadang-kadang orang itu lupa siapa dia. Tapi saya tidak pernah lupa saya orang Bandung. Logat Sundanya tidak mungkin lepas gitu kan, dia selalu ada.
Tapi orang Kristen sering lupa siapa dia. Dia tahu dia punya KTP Kristen, dia tahu dia beribadah ke gereja, tapi dia lupa identitasnya, roh atau daging. Manusia roh menurut Alkitab, dia punya kecenderungan, dia punya aspirasi mencintai apa yang dari roh. Gitu ya. Jadi kalau misalkan iri hati dari roh bukan, udah jelas bukan, dari daging itu ya. Nah, ada satu saat di mana ketika manusia roh ini dipaksa katakanlah dipojokkan supaya iri hati. Tuh lihat tuh gitu ya. Dipojokkan supaya iri hati. Maka ketika iri hati itu mulai timbul, manusia roh mulai gerah. Ada benda asing apa ini di dalam saya, gitu ya, yang namanya iri hati. Itulah kita, saudara-saudaraku. Itulah kita. Satu ketika saya baca di sebuah buku, kalimat seperti ini, dosa adalah kenikmatan yang mematikan. Setuju nggak nih pernyataan ini? Dosa adalah kenikmatan yang mematikan. Oke, dosa mematikan, kita setuju. Dosa itu nikmat. Setuju atau tidak? Nah, manusia daging akan bilang, betul dosa itu nikmat, makanya upahnya neraka. Orang gak usah diajarin berdosa, betul? Orang gak usah diajarin, hei ayo, komitmen bikin dosa. Nggak usah diajak berkomitmen bikin dosa, dengan mudah dia lakukan dosa. Kenapa? Karena dosa itu nikmat. Nah saya mau bilang, ini paradigma ya, dosa itu nikmat menurut manusia daging. Kalau ada sebagian di dalam kita yang menganggap dosa itu nikmat, waduh, saya harus berjuang keras melawan dosa yang satu itu misalkan gitu ya. Tapi kalau disuruh melakukan yang sebaliknya, gimana? Lawan dari dosa apa? Perbuatan kudus itu ya. Duh, kalau perbuatan dosa itu susah ditolak. Kalau perbuatan kudus susah dilakukan, kebalikannya gitu. Waduh, kalau disuruh bikin, ayo kamu harus komitmen hidup kudus. Maka yang terbayang oleh kita adalah apa? Komitmen hidup kudus. Waduh, berat banget ya. Gitu. Apa yang terjadi di sini? Saudara-saudaraku. Disitulah identitas kita sedang bekerja. Dosa itu nikmat, itu yang bilang daging. Sadar itu. Roh tidak mungkin bilang dosa itu nikmat. Dan kita tahu ya, daging masih ada bercokol kan di dalam kita. Tapi daging itu harus makin lama, makin tunduk, makin hilang. Kenapa? Karena kita menurut Alkitab tadi adalah manusia roh. Boleh nggak ingatkan kiri kanan, kamu ini manusia roh. Jadi hidup di dalam Yesus, di dalam Kristus ya, itu menyadari siapa engkau, manusia roh. Dan kalau engkau manusia roh, sekarang mulai exercise, latih pikiranmu. Latih karaktermu sesuai dengan jati dirimu. Pada saat ada pilihan nih, pilihan yang berdosa dengan pilihan yang kudus. Maka manusia daging di dalam kita akan mulai bilang, udah jelas ini lebih menguntungkan, gitu ya, yang pilihan berdosa. Udah jelas ini lebih menarik, kamu nggak usah timbang-timbang yang satu lagi gitu. Nah di situ kita sadar, saya kan bukan manusia daging. Berarti bukan ini yang saya pilih. Tapi pilihan yang kudus yang saya pilih.
Pada awalnya kita itu kayak milih yang kudus kayak berat, betul nggak? Jujur aja, jujur. Milih yang dosa lebih gampang, milih yang kudus lebih berat. Nah, di situ kita latihan menghidupi identitas kita. Pada saat manusia roh kamu makin kuat, pada saat paradigma kita semakin nancep, kita nih manusia roh, hidup menurut roh, saya bukan lagi daging, nanti lama-lama pilihan-pilihan yang kudus semakin lengket di hati kita. Opsi-opsi yang kudus semakin nempel di pikiran kita. Hati kita akan lebih terpikat kepada hal-hal yang kudus dibanding hal-hal yang kudis. Tapi itu perlu dimulai dari, ingat saya hari ini gak ngajarin how to ya. Dimulai dari paradigma siapa engkau. Manusia roh, bukan manusia daging. Itulah artinya hidup di dalam Yesus ya. Paradigmanya manusia roh. Hidup di dalam Yesus. Nomor satu, sadar dia manusia roh. Nomor dua, hidup dalam pertobatan karena menyadari kasih Tuhan. Nah, karena kita dikasih privilege sama Tuhan, setiap bulan minimal pasti ada 1 kali perjamuan kudus. Betul? Apa yang kita rasakan ketika kita ada di dalam perjamuan kudus? Nah ini ya, cara kita selalu mengingat hidup di dalam pertobatan itu dengan menyadari apa yang Tuhan telah lakukan buat kita semua. Seringkali ketika kita memilih yang salah gitu ya, kita pikir ya udah saya salah lah, udah saya tanggung deh sendiri resikonya. Mungkin gitu ya kita pikir ya. Nanti mungkin jadi begini, jadi ya udah deh tanggung sendiri resikonya. Kita jarang berpikir kalau kita ambil pilihan yang berdosa, maka yang pertama kali harus kita lihat dampaknya adalah kepada Tuhan. Yang telah mencurahkan darahnya itu. Dan membawa darah yang mahal itu untuk menebus kita semua. Wow. Satu ketika saya ingat, saya bertanya gitu ya, apa ya intan paling mahal di dunia? Berapa harganya? Saya temukan yang paling mahal di dunia menurut data itu ya, intan yang namanya Koh-i-Noor, gunung cahaya ada di mahkotanya Ratu Inggris. Paling besar tuh. Tapi ketika kita pengen cari data berapa harga intan yang namanya Koh-i-Noor itu, tidak ada harganya. Tidak ada harganya, priceless. Kenapa? Karena tidak akan pernah diperjualbelikan. Karena itu tidak ada harganya. Wah, saya pikir betul ya, barang-barang yang sangat mahal itu tidak ada harganya. Itulah darah Yesus dalam hidup kita, betul saudara? Itulah darah Yesus yang dipakai untuk menebus saudara dan saya. Dan ketika kita masuk di dalam perjamuan kudus, inilah darah perjanjian, kita ingat itu. Dan tidak mungkin kita tidak bertobat kalau kita ingat betapa mahalnya kita sudah ditebus dan kita sudah dibayar. Saudara. Jadi siapkan diri baik-baik ya setiap kali masuk perjamuan kudus. Saya tahu ada momen perjumpaan ilahi di dalam perjamuan kudus itu. Sinode Gereja Bethel Indonesia baru saja merevisi ya penjelasan tentang perjamuan kudus.
Tadinya orang berdebat kan, perjamuan kudus apa ini, rotinya jadi darah, anggurnya jadi darah, apa rotinya jadi tubuh. Apa itu ya, orang jadi pusing mikirannya. Nah sekarang Gereja Bethel Indonesia bilang bahwa di dalam perjamuan kudus, Roh Kudus dan Yesus hadir bersama-sama dengan kita. Itu menurut Gereja Bethel Indonesia. Ya, jadi perjamuan kudus nanti kamu ketemu Tuhan. Dan di situ saya yakin ketika kita menyadari kasih Tuhan yang besar, kita pasti hidup di dalam pertobatan. Itulah hidup di dalam Yesus itu. Itulah hidup sempurna itu. Hidup di dalam Yesus dengan paradigma manusia roh dan dengan paradigma pertobatan. Saya berdoa supaya Roh Kudus memampukan kita memakai paradigma ini. Ya, puji Tuhan. Paradigma yang kedua, saya hanya 2 poin aja hari ini ya. Bagaimana hidup sempurna itu? Paradigma yang kedua adalah hidup sempurna akan terjadi pada saat Kristus datang kembali. Nah ini dia. Kesempurnaan dalam arti tidak bercacat celah itu akan terjadi. Buat engkau dan buat saya. Bukan pada saat kita masih di bumi ini, tetapi pada saat nanti Yesus datang kembali menjemput kita. 1 Tesalonika 5 ayat 23, yuk kita baca ayat ini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat. Kapan? Pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Di titik ini, roh sempurna, jiwa sempurna, tubuh sempurna, dalam pengertian tidak bercacat. Ya. Jadi wajar nanti kalau ada orang dipanggil Tuhan, lalu kemudian ada ibadah penghiburan, maka pihak keluarga akan bilang kami dari keluarga yang bergabung mewakili meminta maaf kalau selama hidup ada kesalahan gitu ya. Ya, belum ada yang sempurna tuh yang meninggal itu. Tidak tanpa kecuali. Ya. Tapi kita yang ada di dalam Yesus, yang paradigmanya manusia roh, yang paradigmanya pertobatan, nanti pada saat Yesus datang, diubah semua sama Yesus. Nah, itu yang kita gak pernah pikir ya. Kita pikir pernah bisa kita jadi sempurna. Iya, kita gak bisa jadi sempurna. Tapi Tuhan lakukan itu pada saat Dia datang kembali. Jadi, kalau kita sekarang tahu, oh itulah titik di mana kita akan jadi sempurna, maka seluruh hidup kita, kembali paradigma nih. Paradigmanya adalah menantikan itu terjadi. Pengharapan, betul? Saudara berharap enggak itu terjadi? Sempurna. Karena tanpa kesempurnaan mana ada masuk surga, ya. Sempurna. Dan karenanya paradigmanya adalah menantikan kedatangan Tuhan, gitu. Orang yang tahu bahwa kesempurnaan terjadi pada saat Yesus datang kembali, paradigmanya adalah menantikan kedatangan Tuhan. Oke, bagaimana itu paradigma yang seperti apa? Matius 24 ayat 44 sampai 45, ini paradigmanya ya, menantikan kedatangan Tuhan. Hendaklah kamu siap sedia karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Hidup yang berjaga-jaga adalah hidup yang dipahami saya dapat penugasan
dari Tuhan saya. Saya tidak hidup untuk diri sendiri. Hidup saya bukan hanya sekedar bangun karir pribadi. Hidup saya bukan hanya sekedar melipat gandakan investasi pribadi saya. Terlalu kecil hidup yang seperti itu. Kita tahu kesempurnaan akan terjadi pada saat Dia datang kali yang kedua, dan kita pengen tahu siapa yang Dia puji pada saat Dia datang kali yang kedua. Yaitu hamba yang setia, yang melakukan tugas sang Tuhan pada saat Tuhan itu datang. Jadi pastikan nih saudara ya, yang namanya hidup menantikan kedatangan Tuhan bukan berbicara tentang kita mengutak-atik skenario kedatangan Tuhan, kita menebak-nebak ya kira-kira ada chip nggak ya di dalam benda elektronik ini, karena chip itu artinya apa gitu. Ya udah pasti ada chip ya, di handphone kita udah pasti ada chip saudara. Jadi itu hidup salah fokus. Ya, bukan seperti itu hidup menantikan kedatangan Tuhan. Bukan dengan cari berita, udah sampai mana ini pembangunan bait Allah yang ketiga, salah fokus. Kita tidak sedang menantikan pembangunan bait Allah, kita tidak sedang menantikan siapa itu yang akan bawa 666, kita sedang menantikan Sang Tuhan kita datang kembali. Dan biarlah kita semua lagi pegang tugas masing-masing dari Sang Tuhan itu. Semua kita tanpa kecuali. Bukan hanya pastor, bukan hanya pengerja. Semua kita. Ayo tanya sama Tuhan sekarang ya. Adik-adikku yang masih muda terutama. Apa yang Tuhan beri di dalam hidupmu sebagai misi? Yang bukan tentang saya, bukan tentang investasi saya, bukan tentang keluarga saya. Apa Tuhan? Saya yakin banyak. Ya namanya kalau disingkat amanat agung. Saya berdoa pagi hari ini. Lewat sebuah pertanyaan yang singkat, mungkinkah menjadi sempurna? Roh Kudus pakai itu untuk mengubah paradigma kita hari ini. Menjadi orang yang berproses, bertumbuh, dan sampai ke satu titik di mana kesempurnaan itu akan terjadi, kita semua mengalaminya. Yang bersyukur boleh lambaikan tangan, kita mau berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saya tutup dengan doa. Terima kasih Bapa di surga, oleh kuasa firman dan kuasa Roh Kudus di tengah-tengah kami pagi hari ini. Dengan iman kami menerima proses menjadi sempurna. Dengan iman kami menerima titik menjadi sempurna saat Kau datang kali yang kedua Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu. Peliharalah kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kami adalah manusia roh. Dan dengan demikian Roh Kudus ingatkan kami semua. Kami menyadari, kami mengingat, dan kami hidup sebagai manusia roh. Roh Kudus yang manis, terima kasih. Kuasa-Mu bekerja, Kuasa-Mu bekerja, menjamah, bahkan tinggal di dalam kami. Memampukan kami hidup sebagai manusia roh. Terima kasih Tuhan. Dengan iman dan pengharapan yang teguh, kami lanjutkan perjalanan hidup kami sambil kami berkata, Ku mau seperti-Mu Yesus, di
segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Mari sekali lagi katakan, mau seperti Engkau Tuhan. Mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang boleh Engkau berikan Tuhan. Untuk hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk Bapak Pendeta Hendrik Tuhan, yang boleh Tuhan Kau berikan kesempatan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga boleh mengingatkan kami Tuhan, kalau kami untuk boleh mengejar menjadi manusia sempurna di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau berkati Tuhan, berkati seluruh pelayanannya, berkati seluruh gerejanya Tuhan, kemanapun Engkau utus Tuhan, kami percaya Engkau yang akan selalu bersamanya Tuhan, Engkau yang akan menuntun setiap langkah-langkahnya Tuhan, bahkan Engkau yang terus memegang tangannya Tuhan. Berkati seluruh keluarganya Tuhan, bahkan seluruh keluarga besarnya Kau berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang akan kami berikan Tuhan Yesus, biar kiranya Kau berkati setiap tangan-tangan yang boleh memberi Tuhan, biarlah setiap persembahan yang boleh diberikan semuanya hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami sungguh bersyukur Bapa, ya Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang besar, yang agung, tetapi sekaligus Allah yang sungguh dekat sama kami, Allah yang sungguh memperhatikan kami. Engkau adalah Jehovah Jireh, Engkau yang menyediakan segala yang kami butuhkan. Bahkan Engkau adalah Immanuel, Allah yang bersama dengan kami. Dan kami sungguh mensyukuri kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Engkau gak pernah tinggalkan kami, Engkau selalu ada buat kami, memperhatikan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami gak punya alasan untuk khawatir. Kami gak punya alasan untuk takut menghadapi hari-hari ke depan yang semakin uncertainty. Tetapi kami tahu Tuhan, ini adalah suatu masa yang Kau izinkan terjadi supaya kami boleh semakin bergantung sama Tuhan. Menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali, kami mau semakin bergantung sama Tuhan, semakin dekat sama Tuhan, semakin sungguh-sungguh sama Tuhan. Hari ini kami sudah dengar isi hati-Mu Tuhan. Kami mau semakin kuat manusia rohaninya. Kami mau semakin kuat waktu kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Pak Hendrik dan Bu Gracia. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menghentar mereka untuk ada bersama dengan kami hari ini. Engkau menyampaikan isi hati-Mu buat kami. Engkau berkati Tuhan, berkati Pak Hendrik, Bu Gracia, anak-anak mereka, seluruh keluarga mereka, pelayanan mereka, pengembalaan mereka. Bahkan kami berdoa Engkau pakai hidup mereka semakin dahsyat lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk setiap anak-anak yang sudah hadir. Kami percaya kehadiran kami gak sia-sia. Engkau melawat kami, menjamah kami, menguatkan kami. Dan kami boleh semakin sungguh-sungguh sama Tuhan. Terima kasih Tuhan juga untuk persembahan yang akan dikumpulkan maupun yang sudah dikumpulkan. Engkau memberkati Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi.
Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Engkau sendiri berkata, lebih berbahagia waktu kami memberi. Engkau akan terus memberkati seluruh anak-anak-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi orang-orang yang generous, orang-orang yang murah hati, pemberi-pemberi itu. Dan Engkau juga memberkati tangan-tangan yang mengelola keuangan ini Tuhan, untuk boleh dipakai semakin untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati gereja-Mu, segala yang dibutuhkan oleh gereja-Mu Engkau yang akan terus campur tangan Tuhan. Untuk sewa ruko ini Engkau juga yang campur tangan, untuk pemilik ruko ini Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, sebentar lagi kami akan memasuki bulan Desember, bulan di mana kami juga akan merayakan Natal. Engkau berkati Tuhan, setiap persiapan Engkau berkati, panitia yang sudah dibentuk Engkau berkati, bahkan setiap anak-anak-Mu yang akan melayani di hari Natal Engkau juga berkati, persiapkan mereka. Terima kasih Bapa, sekali lagi Tuhan yang sudah hadir Engkau berkati, yang sudah memberikan persembahan Engkau berkati, secara khusus juga buat anak-anak-Mu yang sudah melayani Engkau berkati, worship leader, singer, pemain musik, choir, Engkau berkati mereka Tuhan, pakai hidup mereka makin dahsyat lagi. Mereka boleh menaikkan pujian penyembahan bukan hanya di dalam ibadah, tapi seluruh kehidupan mereka adalah pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Untuk worship leader dan seluruh tim, Kau pakai hidup mereka makin luar biasa lagi. Juga untuk multimedia, soundman, Kau berkati, usher, Kau berkati, pendoa, Kau berkati, koordinator ibadah, Kau berkati. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Pakai hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan, dan kami akan melanjutkan segala kegiatan aktivitas kami. Engkau juga berkati Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah secara online, Engkau juga berkati. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak, dan sebelum kami berpisah, biar Engkau sendiri akan terus memeteraikan berkat-berkat-Mu buat kami. Saudara-saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, yang manis dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Amin. Yesus, ku bersyukur Bapa Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur